Ibu-ibu rahimakumullah, yang akan kita bahas yang pertama ini, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang kau berikan. Nanti nikmat ini maksudnya apa, ibu-ibu? Lah, yang kita pertama tahu adalah makna daripada hilangnya nikmat. Itu ada dua. Jadi orang itu dikatakan nikmatnya itu hilang, itu ada dua ciri-ciri. Satu, dia tidak menggunakannya untuk di jalan Allah. Dia menyalahgunakan nikmat, intinya gitu Bu ya. Dia menyalahgunakan nikmat. Tanda-tanda nikmat itu hilang, kata para ulama itu apa Bu? Dia menyalahgunakan nikmat. Yang kedua, dia mengkufuri nikmat. Dia mengkufuri nikmat. Dia mengkufuri nikmat. Jadi tanda orang itu kalau dikasih nikmat, dia itu mengkufurinya, hilang pada dirinya. Satu, menyalahgunakan. Ya. Yang kedua, dia mengkufurinya. Ini berdasarkan surat Ibrahim ayat yang ke-34. Ya. Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Itu dasarnya. Ketika seseorang itu dikasih nikmat kok hilang dalam dirinya adalah menyalahgunakan dan mengkufurinya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Apa yang telah Allah berikan kepada kalian, apa yang kalian minta itu Allah berikan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Allah sifati manusia, innal insana ladzalumun kafar. Banyak manusia itu menyikapi nikmat dua ini Bu. Ladzalumun kafar, dia mendoliminya dan mengkufurinya. Jadi kalau orang menyalahgunakan tuh dolim. Ya ini. Jadi punya nikmat tapi digunakan untuk maksiat. Dikasih sehat malah maksiat. Dikasih harta dia hambur-hamburkan untuk foya-foya. Dikasih umur dia habiskan bukan untuk ibadah. Ini menyalahgunakan. Yang kedua, dia mengkufurinya, merasa bahwa apa yang Allah berikan itu bukan dari Allah. Nah, ini contohnya siapa? Qarun. Ya. Qarun itu ternyata saudara sepupunya Nabi Musa. Dia miskin, minta didoakan Nabi Musa supaya kaya. Alasannya supaya nanti saya tambah dekat kepada Allah. Ternyata didoakan oleh Nabi Musa, beliau ini menjadi kaya. Ketika kaya gimana Bu? Ya, dia lupa kepada Allah, malah mengkufurinya. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada, sesungguhnya apa yang ada padaku ini bukan dari Allah, tapi hasil ilmuku sendiri. Lalu Allah murka, Qarun dan hartanya ditenggelamkan di dasar bumi. Wallahu alam, katanya kalau ada orang nemu di harta di dasar bumi namanya harta Qarun. Katanya begitu Bu. Harta Qarun apa Kirun Bu ya. Pokok men ngoten niku. Ya. Padahal sudah ada contoh orang yang mensyukuri nikmat siapa? Nabi Sulaiman. Nah, itu nabi yang mensyukuri nikmat. Diberikan oleh Allah kekayaan yang luar biasa, bahkan kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia. Bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan burung hudhud. Istananya Masya Allah. Nah niki nggih. Jadi di antara sifat manusia menyikapi nikmat itu adalah dua tadi, menyalahgunakan dan mengkufurinya. Niki sikap yang salah terhadap nikmat. Lah, apa yang dimaksud nikmat situ, Bu? Kata para ulama, wa a'dhamun ni'mah ni'matul hidayah lihadaddin. Dan nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang paling luar biasa adalah nikmat Islam. Nah ini Bu.
Nikmat Islam, nikmat din, nikmat agama yang hari ini kita yakini bersama-sama, ibu-ibu. Wahya nikmat la ta'diluha kunuzul ardh. Inilah nikmat kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya, tidak ada yang nyamai. Wah, maka kewajiban kita untuk senantiasa menservis Islam kita itu bagaimana kualitasnya. Sekali lagi, luar biasa Bu nikmat Islam. Saya ngeringkes dari berbagai macam literatur, ada 11 keutamaan nikmat Islam itu Bu. Keutamaan orang Islam. Wah, ini. 1. Islam itu adalah agama yang berada di sisi Allah. Wah, ini. Saking besarnya nikmat Islam nih Bu. Ya. Kenapa kok kita harus muhasabai, kita jaga? Ya, karena Islam itu utama sekali. 1. Islam itu adalah agama yang berada di sisi Allah. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19. Surat Ali Imran ayat yang ke-19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah adalah Islam. Nah, ini. Yang kedua, di antara keutamaan Islam ini, ya supaya kita ini jangan lemah ya Bu ya, harus terang gitu ya. Jangan malu-malu menjadi orang Islam. Kadang-kadang kita itu mengamalkan nilai-nilai Islam malu, malah kalah sama mereka yang tidak mengamalkan nilai-nilai Islam. Meskipun kadang-kadang ketika kita menjalankan Islam kita ini penuh dengan cacian, penuh dengan dikucilkan dan lain-lain. Padahal luar biasa keutamaan Islam ini. Allah mengatakan dalam ayatnya isyhadu bi anna muslim. Kita itu disuruh untuk saksikan saya ini seorang muslim, gitu ya. Jangan sampai malah kita tidak pede menjadi orang muslim atau muslimah. Ini perlu kita harus muhasabai, sebab nilainya Masya Allah. Yang kedua, agama Islam adalah agama yang diterima oleh Allah. Nah, agama Islam adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-85 ya. Surat Ali Imran ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, apa Bu? Fala yuqbal, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini ayat untuk menolak paham pluralisme. Kan ada orang mengatakan semua agama itu sama, gitu. Cuma jalannya beda. Ibarat kita mau ke Simpang 5 bisa lewat Pandanaran, bisa lewat Ahmad Yani, bisa lewat kemana saja. Nggak. Salah satu jalan menuju surga itu ya Islam. Yang tentukan siapa? Allah. Yang ridhoi sinten? Allah lah niki. Ya. Jadi kita harus merasa benar keyakinan kita bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Kemudian yang ketiga adalah Islam sebagai sebab terhindarnya dari api neraka. Wah niki. Jadi Masya Allah, insya Allah ibu-ibu niku mlebet swarga sedaya. Ya, yang penting kita punya Islam ini, pegangan ini. Ya. Makanya kita harus pertahankan mati-matian ibu-ibu, meskipun kadang-kadang kita sebatang kara di dunia, tapi selama kita masih memegang Islam, insya Allah kita selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kana gulamun Yahudiyun yahdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang anak muda Bu, sukanya itu bantu Rasulullah, tapi agamanya Yahudi. Anak muda ini suka bantu Rasulullah. Famarido, anak Yahudi muda ini sakit. Ceritanya begitu. Ya, fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak muda ini dijenguk oleh Rasulullah.
Nah, kita juga boleh jenguk, Bu. Kalau ada orang yang berbeda keyakinan kita, sakit tetangga, jenguk aja. Ya, kalau bisa ditausiah juga gitu. Ya, karena ternyata akhlak kita yang baik itu bisa memotivasi dia untuk bisa masuk Islam. Tunjukkan akhlak kita baik. Oh, Nabi itu pernah kok tiap berangkat sholat itu diludahin ya, sama orang Yahudi berapa kali itu. Sama yang ludah itu kok nggak ada lagi ya. Ternyata kabar-kabarnya apa? Sakit. Lalu Nabi memerintahkan istrinya Aisyah untuk membuat adonan roti. Ya, akhirnya dikirimlah roti itu sekalian dijenguk. Itu kalau Nabi itu luar biasa sabarnya, didoni loh. Ya, itu seandainya Nabi itu ingin balas, waduh, ya, wes pirang kali so ibu ya. Ya. Tapi karena Rasulullah melihat perilakunya Rasulullah itu tertarik. Ini orang luar biasa. Saya dolimi, saya ludahin, malah saya dikirimi roti dijenguk, masya Allah. Akhirnya dengan melihat akhlaknya Rasulullah, Yahudi ini masuk Islam. Nah, kemudian ketika Rasulullah itu menjenguk apa itu anak muda Yahudi ini, faqa'ada inda ra'sihi. Lalu Nabi duduk berada di samping anak Yahudi ini berkata, aslim. Napa Bu? Aslim. Napa niku artine? Masuk Islam lah, masuk Islam lah. Ya, jadi ini disunahkan kalau kita juga pelajaran dari hadis ini. Kalau ada orang sakit itu sarana tepat untuk menasihati. Ya, misalkan kita punya temen nakale koyo ngono, pas loro. Ya, jenguk gitu nggih, dijenguk, dinasihati. Insyaallah mantuk-mantuk. Ya. Tapi kalau pas lagi sehat bantah gitu. Alah koyo api-api wae. Tapi pas loro, iya. Malah istighfar terus dia. Lah ini akhirnya fanadara ila abihi wa huwa indahu faqala lahu ati Abul Qasim. Lalu anak muda ini melihat bapaknya yang berdiri juga di sampingnya, dan bapaknya mendengar langsung apa perintah Rasulullah kepada anak muda Yahudi ini. Apa kata orang tuanya? Ati Abul Qasim, taatilah apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian fa'aslama, ya, akhirnya anak Yahudi ini masuk Islam. Ketika Nabi itu keluar dari rumah anak Yahudi ini, apa kata Nabi, Bu? Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari api neraka. Subhanallah, Masya Allah. Islam. Bahkan mungkin kita ini tidak ada kebaikan sama sekali loh, coba. Selama punya iman, punya Islam, Allah masukkan ke dalam jannah. Ada orang Islam, dia beriman kepada Allah, tapi nggak pernah sholat. Ya. Bukan karena dia tidak mengakui kewajiban, dia ngakui, tapi males. Ya. Hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Diterangkan oleh Rasulullah SAW. Yudkhilullah, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Yudkhilullah ahlal jannah al-jannah. Allah memasukkan penghuni surga ke dalam surga. Wa yudkhilu mayyasha birahmatih. Allah memasukkan siapa saja yang dikehendakinya dengan rahmatnya. Wa yudkhilu ahlan nar an-nara. Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka. Beda, Bu, kalau orang masuk neraka dibiarkan oleh masuk surga sudah tidak ada masalah. Tapi kalau masuk neraka, Allah itu masih tanya, Bu, sama malaikat. Ya. Tsumma yaqul, lalu Allah mengatakan, "Ungduru, hai malaikat, lihatlah man wajadtum fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman." Masya Allah. Hai malaikat penjaga neraka, lihatlah hambaku yang masuk neraka itu, apakah dia itu masih punya sebiji sawi. Subhanallah. Sebiji sawi apa, Bu? Keimanan.
Apakah hambaku tadi yang masuk neraka itu masih punya iman, punya Islam, meskipun imannya itu sithik banget, kemaksiatannya luar biasa. Apa kata malaikat? Apa kata Allah? Kalau ada, fa'ahrijuhu, keluarkan hambaku tadi yang masih memiliki sebiji keimanan. Fayahrujunahu, akhirnya dikeluarkan dari api neraka. Tapi Bu, kondisinya kaya apa? Nah, ini yang penting ini. Fayahrujunahu minha hamaman qadim tahasu, dia dikeluarkan oleh Allah lewat malaikat tadi dari api neraka dalam kondisi gosong. Nah, kira-kira gelem mboten iki? Ya duwe iman, ngerti salat ki wajib, poso ki wajib, ya. Allah ki ya Robku, tapi ra tahu kebaikan sekecil apapun. Ya wis, rasakno sik maksiatmu kuwi dalam kondisi gosong, ya. Awake dhewe mawon rasane geni napa Bu? Dunya mawon rasane piye Bu? Waduh ya Allah, bagi gosong. Orang kafir ngeri lagi Bu. Innalladzina kafaru ya bi ayatina saufa nuslihim narab ulama natija juluduhum. Kalau orang kafir ngeri meneh, kulit itu ngantek mateng Bu. Mateng ganti kulit meneh, kemudian mateng meneh ganti, itu terus nggak ada habisnya. Dia jubul adab supaya dia merasakan adab. Nah, jadi ibu rahimakumullah, sekali lagi nikmat iman itu, Islam itu besar sekali nggih, sing saged nyelametke awake dhewe teng neraka. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan Islam adalah Islam itu membawa kemenangan, kesuksesan, kemuliaan. Ya. Islam itu membawa keselamatan, kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan. Islam itu membawa keselamatan, kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan. Ya, hadisipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika ngeten, qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qana'ahu wa bima atah. Sesungguhnya orang yang Islam itu beruntung, Allah akan berikan rezeki yang cukup, Allah akan berikan sifat qanaah, ya Allah. Jadi orang itu kalau sudah Islam itu Allah akan kayakan hati. Berapa banyak orang yang nggak paham Islam, kurang terus hidupnya, senantiasa iri gitu ya. Dia tangganya tuh kukol atine merokok gitu. PKK niku weruh koncone nggawa gelang sak renteng niku. Sing kene kroncong, sing kene pelap. Sikile ya iso nggawa barang muni ngantekan kaya jaran. Ya ciki-ciki ngoten. Niku bayar PKK niku ciki-ciki ngoten niku nggih. Nah, langsung mikir rumah bojoku ke, ya Allah, 15 tahun nikah kok gelange karet. Ya Bu ya, akhirnya tekan mak protes. Ju, ya kok Ju. Apa Bu? Yang napa-napa dengan undang bojone. Ju. Yang to, yangkung gitu. Dan iki. Pak sampean nikah kalih kula 15 tahun gelange karet terus gitu ya. Kae lho nikah 3 sasi gelange, ya Allah, nganti tekan lengan. Nggih Bu nggih. Sing lanang jawabe pinter, karet malah awet. Awet go jebret kowe, Pak. Astagfirullah. Kalau orang Islam nggak kayak gitu, alhamdulillah. Sanajan gelangku karet, nanging ya awet. Nggo ngumbahi ya ora pedhot, nggo ngasahi ya ora pedhot, ora luntur engko 2 tahun pisan. Lah niki Bu nggih. Niki ya. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan Islam ya, Islam merupakan din, agama yang penuh dengan kebaikan. Islam merupakan agama yang penuh dengan kebaikan dan naungan. Nah, ini. Islam merupakan agama yang penuh dengan kebaikan dan naungan.
Hadisnya apa? Kata Rasulullah, ayyuma ahli baitin minal arab wal ajam ida aroda wah bihim khairan adkhalahu wah Islam. Ya, setiap rumah orang-orang Arab atau ajam itu non Arab. Ya, apabila Allah menginginkan, nah ini menginginkan apa Bu? Kebaikan di dalam rumah itu Allah masukkan Islam. Oh, niki. Jadi kalau ada tanda rumah itu penuh dengan kebaikan, Allah masukkan Islam di dalam rumah itu. Ya. Summa taqaul fitan, lalu di dalam rumah itu penuh dengan ujian, dengan musibah, dengan persoalan. Ada nggak Bu rumah tanpa persoalan? Nggak ada, pasti ada masalah nih. Ya. Setiap rumah pasti punya, setiap rumah tangga pasti punya masalah. Kata Nabi, ka'annahadulal, Islam itu sebagai naungan. Masya Allah, Islam itu sebagai naungan Bu. Jadi kalau rumah itu diamalkan nilai-nilai Islam di dalamnya, insya Allah rumah itu rumah yang sejuk. Ya. Rumah dibacakan Al-Quran, ya Allah. Dan jelas hadisnya, kata Rasulullah, inna syaiton yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah apabila sering dibacakan surat Al-Baqarah. Bukan ditempeli. Nah, ini nah, kebanyakan orang ditempeli, pengaruh dengan film mistik. Kalau tembok ayat kursi muter, toyole mlebu mencelat dari TV. Ya Bu nggih. Apa boleh, apa nggak boleh nempel? Boleh. Tapi yang diinginkan oleh Nabi itu dibaca, ya. Dan ini sebagai sarana kita Bu untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan Quran petunjuk. Ya, Nabi itu ngongkon awake dhewe niku sedinten minimal nggih sak juz. Jadi sewulan khatam. Milih mawon Bu, meh sehari meh sewulan khatam apa 20 dina kali khatam apa seminggu khatam, milih pundi? Ora milih kabeh. Milih pas poso wae. Ora ana pilihan keempat. Nah niki. Nah niki ya tapi mboten napa-napa yang dereng saged sebulan sekali khatam nggih. 2 bulan sekali ra iso meneh ya 3 sasi, 3 ra iso setengah tahun lah. Ora iso meneh setahun pisan, ora iso meneh 2 tahun pisan, ora iso meneh 5 tahun pisan, ora iso meneh seumur hidup sekali wis.